Begitu lebih dari 100 sersan lapis baja memasuki area jebakan, Luming langsung bertindak, mencubit formula segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, di sebuah sudut, 13 bendera Arai muncul. Bendera Arai muncul, cahayanya berkibar, dan rune-rune saling bertautan membentuk satu lightsaber. Fiuh, fiuh, lightsaber melesat dengan kecepatan luar biasa. Puh, puh, darah berceceran di mana-mana. Tiba-tiba, 5 sersan lapis baja terpenggal kepalanya dan jatuh di tempat. Hati-hati, teriak seorang jenderal, dan semua sersan lapis baja membentuk serangkaian pertahanan di sekitar tubuh mereka. Namun, tangan Luming terus mencubit dan menggerakkan formula segel. Ke segala arah, pelat Arai dan bendera Arai bermunculan. Cakram dan bendera Arai ini membentuk Arai yang berbeda. Mereka yang terjebak di dalam musuh seperti rantai yang berterbangan dan menjerat banyak prajurit lapis baja. Serangan tipu daya pun terjadi, membentuk berbagai macam serangan ilusi. Dikombinasikan dengan serangan-serangan nyata itu, mustahil untuk bertahan. Satu demi satu teriakan terdengar, dan seorang sersan berbaju besi tewas di sini. Namun, mereka yang berada di bawah tingkat ketujuh Raja Dewa hampir tidak dapat menahan serangan bendera dan pelat susunan ini. Hanya Raja Dewa yang lebih dari 7 yang dapat menangkisnya. Sampah sialan, beberapa jenderal meraung dengan kekuatan yang mencengangkan. Mereka semua memiliki kultivasi tertinggi Raja Dewa. Di antara gelombang serangan mereka, mereka dapat mengeluarkan kekuatan tertinggi, dan goncangan di gua tambang terus berguncang. Tambang ini sangat aneh dan sangat keras. Jika dianalogikan, orang kuat di puncak Raja Dewa akan mengerahkan segala upaya untuk menghancurkan planet. Namun di dalam tambang ini, hanya getaran tambang yang dapat dihasilkan. Di antara gelombang serangan mereka, mereka mematahkan serangan bendera dan pelat susunan. Begitu pula para prajurit berbaju besi yang lebih dari 7 kali lipat Raja Dewa, yang menangkis serangan dari segala arah. Aku akan membunuhmu jika kau sedikit saja ceroboh. Salah satu jenderal minum dengan dingin, jari-jarinya menjentik, dan jari-jarinya melesat ketakutan, menuju bendera dan plat formasi. Sederet bendera dan plat formasi meledak. Akan ku coba kau rasakan ini. Luming meraih banyak fuyin di tangannya dan melemparkannya. Segel-segel ini, yang semuanya adalah 9 segel guntur neraka, sangat kuat. Raungan dan ledakan, sejumlah besar 9 rune guntur neraka meledak menjadi guntur hitam yang bergulung-gulung, membelah semua sersan berbaju besi. Tiba-tiba, beberapa sersan lapis baja di 7 alam Raja Dewa terlempar keluar dari lubang besar dan mengalami kerusakan parah. Hanya 8 dewa atau lebih yang bisa menghentikannya. Wah, aku menemukanmu. Matilah untukku. Salah satu jenderal marah dan membunuh Luming. Luming ditemukan sedang melempar segel. Begitu segel itu keluar, para master lainnya juga akan segera keluar. Namun, Luming terlihat sangat tenang. Baru saja, ia melempar segel secara otomatis. Ledakan, ledakan. Ketika orang-orang kuat ini bergegas keluar dari kejauhan, Luming berbisik pelan, dan kemudian beberapa raungan terdengar. Di kedua sisi tambang, terdapat 2 genangan lumpur, tempat segel-segel tergantung. Orang-orang kuat dari pasukan awan hitam belum pernah ditemukan sebelumnya. Segel itu meledak dan lumpur berceceran di mana-mana. Setiap tetes lumpur mengirimkan peluang pembunuhan yang mengerikan, yang berkali-kali lebih mengerikan daripada peluru. Sebelum orang-orang kuat dari pasukan awan hitam bereaksi, tubuh mereka tertembak kesaringan, begitu pula beberapa jenderal. Luming, yang telah memilih lokasi geografis yang baik sebelumnya, adalah jalan buntu, tentu saja tanpa rasa takut. Pasukan giok hitam meraung dengan dahsyat, tubuh mereka terkorosi dengan cepat, beberapa kultivasi mereka lemah, dan beberapa napas mereka mati. Hanya tersisa 3 jenderal yang masih berjuang melawan dan ingin menyerah. Karena kalian di sini, jangan pergi. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan bergegas keluar. Tombaknya bagaikan pelangi, melesat ke arah beberapa jenderal. Nak, dasar anjing sampah, aku akan bertarung denganmu. Ketiga jenderal itu meraung dan membunuh Luming. Namun, mereka telah terpukul keras. Lumpur semacam itu, dengan daya bunuh yang mengerikan, terus-menerus mengikis tubuh mereka dan menelan vitalitas mereka. Kekuatan mereka telah berkurang drastis, dan mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Aduh, ketika tombak itu ditekan, seorang jenderal langsung terhantam dan jatuh di tempat. Kemudian tombak-tombak itu melesat, dan 2 jenderal lainnya tewas. 3 raja dari puncak kekuatan jatuh, mati lemas tak tertandingi. Orang-orang ini berada di Istana Surgawi 9 Jue. Mereka semua adalah penguasa dari keluarga bangsawan besar. Sekarang, mereka dibantai oleh Luming seperti domba. 3 jenderal tewas, dan lebih dari 100 prajurit giok hitam yang datang ke sini dihancurkan. Sosok Luming melintas dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan pasukan awan hitam, lalu memikirkannya. Sebagian besar pihak lain akan mengirimkan yang kuat. Orang kuat di puncak Raja Dewa boleh saja mengatakan bahwa akan merepotkan untuk mengirimkan yang kuat di negara Raja Dewa. Kekuatan lumpur semacam ini mengerikan. Jika bisa digunakan dengan benar, itu akan hebat. Mata Luming melihat dataran lumpur. Meskipun baru saja diledakkan oleh Fuyin beberapa kali, artefak itu hanya tertiup angin dari salah satu sudutnya, dan masih banyak sisa-sisanya. Jika lumpur itu menempel pada artefak itu bisa langsung menjadi alat pembunuh yang hebat.
Memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan pedang, mengendalikan pedang itu, dan terbang menuju genangan lumpur. Kemudian ia terbang ke dalam lumpur, berharap bisa mencelupkan lumpur ke pedang itu. Namun, ketika pedang itu terbang ke dalam lumpur, artefak itu seperti es dan salju. Ketika terkena api, benda itu menjadi lunak. Setelah beberapa tarikan napas, benda itu berubah menjadi genangan besi cair. Mengerikan sekali, Lu Ming mengerutkan kening. Pedang ini diambil dari cincin penyimpanan seorang jenderal, tetapi merupakan artefak terbaik untuk Raja Dewa Puncak. Namun, benda itu langsung meleleh. Lu Ming merasa sakit hati. Betapa baiknya jika bola itu dimakan. Benda itu sudah lenyap. Wah, genangan lumpur ini benar-benar hasil dari kematian orang-orang kuat yang mengerikan. Genangan lumpur ini menyimpan potensi pembunuhan yang mengerikan bagi orang-orang kuat itu sebelum mereka mati. Setiap lumpur mengandung kekuatan yang mengerikan. Artefak biasa tak mampu menahannya. Jelas iblis tulang. Apa? Ngomong-ngomong, peti mati tembaga itu. Lu Ming tiba-tiba teringat peti mati tembaga itu. Bahan peti mati tembaga itu sungguh tak terbayangkan. Lagi pula, Lu Ming tak bisa meninggalkan bekas apapun di peti mati tembaga itu, apapun cara yang digunakannya. Sekalipun itu bola, jika ia ingin menggigit peti mati tembaga itu, ia hanya bisa mematahkan giginya. Dengan bahan peti mati tembaga itu, peti mati itu pasti mampu menahan lumpur semacam ini. Cobalah, sekarang ini soal hidup dan mati. Lu Ming terlalu malas mengurus banyak hal, dan langsung mengeluarkan peti mati tembaga dari gulungan gambar Jingyu. Lu Ming meraih salah satu ujung peti mati tembaga itu. Peti mati tembaga itu sangat berat. Ketika Lu Ming mengambilnya, ia tak mampu menahannya. Namun kini, kekuatan Lu Ming telah melonjak berkali-kali lipat. Mengayunkan peti mati tembaga itu pun tak jadi masalah. Lu Ming meraih salah satu ujung peti mati tembaga, bagian lainnya, dan memasukkannya ke dalam tumpukan lumpur, langsung menenggelamkan sebagian besar peti mati tembaga tersebut. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengeluarkan peti mati tembaga dan mendapati peti itu tertutup lumpur, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Tidak apa-apa, haha, tidak apa-apa. Lu Ming sangat gembira. Peti mati tembaga itu tertutup lumpur. Peti mati itu pasti bisa menjadi pembunuh besar. Oke, tunggu sebentar. Aku akan memberimu beberapa kejutan. Lu Ming mencibir, lalu mengeluarkan beberapa rune dan melemparkannya ke lumpur, yang menggantung di lumpur. Setelah beberapa pengaturan, Lu Ming menemukan tempat untuk bersembunyi dan terus menunggu. Di luar tambang, ia tampak sangat muram. Sebelumnya, kami bisa mendengar gemuruh keras dari gua tambang, tetapi setelah beberapa saat, semua suara menghilang, dan kemudian, tidak ada seorang pun yang keluar. Suasana sangat sunyi. Rasanya, sebelum orang-orang itu, semuanya menghilang. Banyak orang menunjukkan ketakutan. Di mata mereka, tambang itu adalah binatang buas yang mengerikan, melahap kehidupan. Siapapun yang masuk akan ditelan. Anak itu, juga harus mati di dalamnya. Salah satu jenderal membuka mulutnya, dan suaranya bergetar. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Jangan buka mulutmu lebar-lebar dan bersikap dingin. Banyak orang berwajah buruk rupa dan tidak berani melihat Biekuo karena takut dipanggil Biekuo. Biarkan aku masuk. Pada saat ini, seorang pria tua berambut abu-abu berbicara. Begitu mata banyak orang berbinar, pria tua itu adalah seorang asisten jenderal tentara awan hitam. Wakil jenderal, yang kedua setelah Jenderal Biekuo, juga merupakan orang kuat di alam dewa dan raja. Di tentara giok hitam, tentu saja, tidak hanya ada satu orang kuat di alam dewa dan raja. Kalian, ikut aku. Wakil jenderal itu menatap beberapa orang. Raut wajah orang-orang ini sedikit berubah, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah. Di kerajaan suci Taiksu, perintah militer bagaikan gunung, melanggar perintah, dan dihukum sebagai pengkhianatan, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, orang-orang kuat di kerajaan dewa masuk bersama-sama, dan mereka jauh lebih berani. Kali ini, dipimpin oleh wakil jenderal, lebih dari 100 pasukan giok hitam memasuki tambang. Mereka bergerak dengan hati-hati. Wakil jenderal pasukan giok hitam itu memasang pertahanan yang kuat di depannya, dan indera spiritualnya menyapu seperti badai, dan ia segera menemukan Lu Ming. Anak itu ada di sana. Mata wakil jenderal pasukan giok hitam itu bagaikan listrik, menatap tempat persembunyian Lu Ming. Para prajurit giok hitam lainnya menarik napas dingin dan wajah mereka muram. Lu Ming belum mati. Kemana perginya pasukan giok hitam yang masuk ke sini sebelumnya? Bagaimana mungkin mereka menghilang? Hati mereka terasa dingin. Yah, apapun cara yang dia gunakan, ini jalan buntu. Tetaplah bersamaku. Wakil jenderal tentara giok hitam berkata dengan suara dingin, perlahan melangkah maju, menuju tempat persembunyian Lu Ming. Tentara giok hitam lainnya mengikuti dari dekat, masing-masing memasang pertahanan yang kuat, berjaga dengan hati-hati. Nak, keluar dan serahkan dirimu. Aku bisa membuatmu mati dengan bahagia. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih buruk daripada kematian, kata wakil jenderal tentara giok hitam dengan dingin. Orang tua, jika kau memiliki kemampuan untuk menangkapku, aku di sini. Ayo, Lu Ming memprovokasi. Wajah wakil jenderal tentara giok hitam memancarkan niat membunuh yang kuat,
tetapi dia masih tidak berani gegabah, mata, telinga, perlahan menuju Luming. Pria kuat di ranah dewa dan raja itu sangat tajam, dan dia selalu merasa ada krisis yang menggantung di atasnya. Nak, tunggu sebentar, aku akan membiarkanmu mati. Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam minum dingin, lambaian tangan, di sekujur tubuhnya, ada beberapa artefak mengelilinginya. Bunuh. Kemudian, dia minum dengan dingin, dan dia ingin membunuh Luming. Pada saat ini, Luming bergumam. Boom, simbol-simbol yang mengambang di lumpur meledak. Tiba-tiba, lumpur berhamburan kemana-mana. Meskipun pasukan Giok Hitam ini telah membangun banyak pertahanan di sekitar tubuh mereka, pertahanan ini pada dasarnya rentan. Lumpur beterbangan, semua pertahanan tertembus, dan kemudian tubuh mereka tertembus. Jeritan menjadi satu, dan tubuh banyak orang membusuk dengan cepat. Mereka akhirnya tahu mengapa orang-orang itu menghilang karena lumpur ini. Satu demi satu, pasukan Giok Hitam berubah menjadi kerangka dan jatuh di sini. Sialan, Wakil Jenderal pasukan Giok Hitam meraung. Sebagai orang kuat di alam Raja Dewa, dia telah membangun banyak pertahanan sebelumnya, jadi dia tidak begitu sengsara. Meskipun beberapa pertahanannya tertembus, hanya beberapa tetes lumpur yang terciprat padanya, tetapi tidak menembus tubuhnya. Keberadaan alam Raja Dewa, sang dewa menyadari bahwa setelah transformasi, akan terjadi perubahan kualitatif, yang sangat mengerikan, yang tidak sebanding dengan keberadaan alam Raja Dewa. Lumpur berceceran di sekujur tubuhnya, hanya menyisakan beberapa lubang besar yang terkikis. Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam meraung, dengan sangat sederhana, mengeluarkan pisau tajam, dan daging serta darahnya yang terkikis terpotong mentah-mentah. Namun, lumpur, seperti kerucut tulang tarsal, sulit dihilangkan. Bagian yang terpotong masih terkikis. Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam hanya bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan. Nak, aku akan memotongmu menjadi 1000 keping, agar kau tidak bisa hidup. Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam meraung dan membunuh Luming. Cahaya pisau yang mengerikan menyayat Luming. Yang terkuat di kerajaan dewa sungguh kuat. Tatapan Luming bermartabat, tetapi sekarang, ia harus bersikap tegas. Ia bergegas maju, mengayunkan peti mati tembaga, dan menghantamkannya ke arah Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam. Kapan? Cahaya pisau Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam menebas peti mati tembaga itu, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Sentuh. Luming merasakan kekuatan dahsyat membombardir peti mati tembaga itu, dan kemudian, seiring dengan peti mati tembaga itu, ia pun dibombardir. Tulang-tulang tangan Luming tiba-tiba patah. Peti mati tembaga itu mengenai dada Luming, menimbulkan suara tulang patah. Tubuh Luming tiba-tiba mundur, menghantam dinding gua tambang dengan keras, memuntahkan darah, dan terluka parah. Yang terkuat di negara Senjun terlalu kuat. Jika pihak lain tidak menggunakan sebagian besar kekuatan sucinya untuk menahan kekuatan korosif lumpur, Luming pasti akan hancur. Namun, meskipun Luming menderita, Wakil Jenderal Tentara Awan Hitam bahkan lebih parah. Pedang itu menebas peti mati tembaga, dan lumpur di peti mati tembaga itu berterbangan ke arahnya karena inersia. Gerakan ini benar-benar di luar dugaan Wakil Jenderal pasukan Giok Hitam. Karena itu, ia tak punya cara untuk bertahan, dan langsung terciprat lumpur. Wakil Jenderal pasukan Giok Hitam meraung. Seluruh tubuhnya terkikis, tak bisa dikenali, merana. Bunuh, Luming berteriak, tak peduli dengan lukanya, tetapi juga mengayunkan peti mati tembaga itu ke arah Wakil Jenderal pasukan Giok Hitam. Wakil Jenderal pasukan Giok Hitam secara naluriah mengangkat tangannya untuk melawan. Pukulan telapak tangan ke peti mati tembaga itu sama saja dengan menamparkan lumpur secara langsung. Tiba-tiba, telapak tangannya retak, dan tak ada daging dan darah, hanya tulang belulang. Teriak Wakil Jenderal pasukan Giok Hitam, berbalik dan pergi, lalu melarikan diri menuju gua tambang. Saat itu, semua anggota pasukan Giok Hitam lainnya telah gugur. Beberapa orang kuat di puncak Raja Dewa awalnya bergegas keluar gua tambang, tetapi sebelum mereka bergegas keluar dari tambang, mereka terkorosi menjadi kerangka. Di luar tambang, Biko dan yang lainnya sedang menunggu, tetapi tak lama kemudian, mereka mendengar jeritan melengking dari dalam tambang. Sepertinya sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Banyak orang bergidik ngeri, merasakan dingin langsung dari telapak kaki mereka, satu persatu menunjukkan warna panik. Ada apa di sana? Banyak orang bergemeletup gigi. Anak itu, mungkin sudah mati. Ada juga yang berbicara, memainkan drum mundur, ingin pergi dari sini. Don Kuo berwajah muram, ia tidak berniat pergi. Luming terkait dengan apakah ia dapat dipindahkan ke penjaga dan masa depannya. Ia tidak boleh menyerah. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar, itu adalah Wakil Jenderal sebelumnya. Itu Wakil Jenderal Sun, seru seseorang. Semua orang melihat wajah Sun yang menyedihkan dan menarik napas dingin satu persatu, menggigil. Mengerikan, mengerikan. Wakil Jenderal Sun benar-benar tak dikenali. Tubuhnya penuh lubang, sungguh tragis. Wakil Jenderal Sun, tetapi keberadaan kerajaan dewa. Sungguh mengerikan bagi seorang Raja Dewa untuk berakhir di tambang ini. Ayo pergi, jangan minum terlalu banyak. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan supernatural dan menyerbu ke tubuh Jenderal Sun Fu untuk membantunya melawan kekuatan korosif. Beberapa asisten Wakil Jenderal Sun juga membantu.
Setelah itu, kekuatan Sun Fu yang kuat akhirnya tertahan oleh kekuatan yang kuat. Tubuh Sun Fu mulai menggeliat ketika dia pergi. Lubang dan lubang segera pulih. Orang kuat di kerajaan dewa memiliki vitalitas yang kuat, sehingga tidak mudah jatuh. Wakil Jenderal Sun, apa yang terjadi di dalam? Apakah anak itu mati? Jangan bertanya dengan wajah dingin. Adapun mereka yang masuk dan tidak pernah keluar dari pasukan giok hitam, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan orang-orang itu. Tidak mati, anak itu tidak mati. Kata Wakil Jenderal Sun, wajah semua orang sangat berubah. Pasukan giok hitam mati begitu kuat, anak itu tiba-tiba tidak mati. Bagaimana mungkin? Ada apa? Apa yang kau temui di sana? Petik 2. Jangan tanya. Begini, Wakil Jenderal Sun langsung berkata, mengesampingkan situasi di dalam. Anak itu membunuh begitu banyak dari kita hanya dengan lumpur. Lumpur itu seharusnya darah daging orang paling berkuasa setelah dia meninggal. Kita tidak memperhatikannya sebelumnya, jadi kita memukulnya. Wakil Jenderal Sun berkata bahwa tatapannya sangat dingin. Lu Ming benar-benar membuatnya sengsara, dia ingin menghancurkan Lu Ming. Begitu, bisakah lumpur itu diblokir oleh artefak tingkat raja? Jangan tanya, beberapa artefak tingkat raja seharusnya bisa menghalangi mereka. Ada juga lumpur di peti mati tembaga di tangan anak itu. Selama kita waspada dan berjaga-jaga terhadap gelombang serangan lumpur, anak itu tidak takut untuk membalikkan tangannya dan membunuhnya. Kata Sun, baiklah, kali ini, Jenderal Ben akan masuk sendiri. Kau dan aku akan masuk bersama. Jangan berpikiran luas. Setelah mengetahui tipu muslihat Lu Ming, dia akhirnya memutuskan untuk melakukannya sendiri, dan pada saat yang sama, dia memanggil beberapa wakil jenderal, serta beberapa makhluk senwang lainnya yang lebih dari 7 tingkat berat. Kali ini, kita harus membunuh Lu Ming dan menjelajahi tambang. Beberapa orang terkuat berubah menjadi daging dan lumpur setelah kematian mereka. Mereka berspekulasi bahwa di bawah tambang, mustahil untuk melakukan pekerjaan takdir organik dengan baik. Akhirnya, sekelompok puluhan orang, semuanya adalah yang terkuat di pasukan giok hitam, bergandengan tangan untuk memasuki tambang. Beberapa artefak tergantung di sekitar mereka. Artefak-artefak ini, bagaimanapun, adalah artefak tingkat raja, yang lebih unggul daripada yang terbaik, dan sesuai dengan mereka yang kuat di kerajaan. Mereka bergerak maju dengan hati-hati dan tiba di tempat Wakil Jenderal Sun diserang sebelumnya, tetapi mereka tidak melihat Lu Ming. Apakah anak itu sudah berada di kedalaman tambang? Wakil Jenderal Sun berbicara, dia juga ikut masuk, dia harus membunuh Lu Ming secara pribadi, untuk meredakan kebencian di hatinya. Tebakan Sun tepat, Lu Ming telah memasuki kedalaman tambang. Setelah Wakil Jenderal Sun melarikan diri, Lu Ming mengerutkan kening. Jika kau masuk, kau tidak dapat menemukan cara untuk membunuh pihak lain, bahkan jika aku tidak dapat mengungkap dewa pihak lain, tidak diragukan lagi jika aku tidak dapat mengungkap situasi dewa pihak lain, bahkan jika aku tidak dapat mengungkap situasi dewa pihak lain, tidak diragukan lagi aku tidak dapat mengungkap situasi dewa pihak lain. Lu Ming bergumam, memikirkan tindakan balasan. Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk jauh ke dalam tambang. Gua tambang ini sangat istimewa dan aneh. Jika Anda memasuki bagian terdalam tambang, Anda mungkin akan menemukan titik balik. Sebelum pergi, ia menyimpan semua cincin penyimpanan pasukan giok hitam, dan kemudian, salah satu ujung peti mati tembaga ternoda lumpur. Kemudian, peti mati perunggu dikumpulkan ke dalam gulungan lukisan Jingyu. Kemudian masuklah ke dalam tambang dan bersiap-siap. Lu Ming sangat berhati-hati. Tambang ini aneh. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di sana? Selain itu, ia memiliki iblis tulang. Di bawah bimbingan iblis tulang, ia menghindari beberapa tempat berbahaya dan perlahan-lahan pergi ke bagian terdalam tambang. Semakin dalam Anda masuk ke tambang, semakin kuat Yin Qi-nya. Selain itu, ada nafas lain dalam Yin Qi. Ini, roh jahat. Wajah Lu Ming sedikit bergerak. Ya, memang roh jahat. Jawab iblis tulang. Ia sangat sensitif terhadap Qi jahat. Klik, klik. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar suara benturan baju besi dari depan. Kemudian ia melihat sebuah tim, datang di depannya. Ada sekitar puluhan orang, semuanya mengenakan baju besi hitam, tanpa tubuh, hanya api. Api hantu, ini prajurit hantu. Lu Ming sangat terkejut karena ia bertemu sekelompok prajurit hantu di sini. Lu Ming juga pernah bertemu sekelompok prajurit hantu. Namun, prajurit hantu di sini berbeda. Selain Qi Yin yang pekat, terdapat juga aura magis di dalam tubuh mereka. Prajurit hantu seperti ini seharusnya seorang guru iblis sebelum ia meninggal. Ada banyak guru yang dimakamkan di sini. Kata iblis tulang, tidak masalah, ayo kita pergi dulu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, sebuah tongkat tulang hitam muncul di tangannya. Tongkat tulang ini diambil dari klan Perang Kera. Tongkat ini disempurnakan oleh orang kuat dari klan Perang Kera. Ia memiliki kemampuan menahan hantu dengan kuat. Benar saja, setelah tongkat tulang itu dikeluarkan, ia memancarkan cahaya redup. Para prajurit hantu yang terkena cahaya itu mundur berkali-kali. Mereka tampak sangat ketakutan dan berinisiatif untuk memberi jalan. Lu Ming berjalan melewati tempat itu tanpa bahaya. Selanjutnya, Lu Ming bertemu setidaknya ratusan prajurit hantu, tetapi Lu Ming membuka jalan dengan tongkat tulang, yang sangat mulus. Tak lama kemudian, Lu Ming sampai di kedalaman tambang.
Semakin dalam tambang, semakin terbuka medannya. Lu Ming tidak tahu seberapa jauh ia telah melangkah. Bagaimanapun, ia merasa telah sampai di kedalaman bawah tanah. Di sini, terdapat ruang bawah tanah yang sangat luas, seperti dunia bawah tanah. Ruang bawah tanah itu luas dan sunyi. Tak ada suara. Gua tambang, tamat. Hati Lu Ming sedikit mencelos. Di ujung tambang, tambang tak bisa lagi bergerak maju. Lalu, bisakah para prajurit hantu itu menghalangi Kuo dan yang lainnya? Jawabannya adalah tidak. Dengan para prajurit hantu itu, mereka tak akan bisa menghentikan mereka. Jadi, apakah Lu Ming tak punya jalan keluar? Lu Ming menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi, ia harus bertarung. Lu Ming berencana mencari tempat persembunyian dan memasang jebakan. Apapun yang terjadi, ia tak bisa ditangkap dengan tangan terikat. Lu Ming bergerak ke kanan. Ruang bawah tanah ini sangat luas dan dipenuhi bebatuan aneh. Dalam perjalanan, Lu Ming melihat genangan lumpur lagi. Iblis tulang memberitahunya bahwa itu adalah darah dan daging orang terkuat. Tentu saja, Lu Ming meninggalkan 2 bekas di sana. Sepanjang perjalanan melewati bebatuan, Lu Ming tiba-tiba mencium aroma obat yang kuat. Itu, Lu Ming menatap ke depan dan matanya berbinar. Di hadapanku, ada sebuah bukit, tinggi sekali. Ketika aku menatapnya, ada sebuah tanaman yang tumbuh. Tanaman ini berwarna gelap, cabang dan daunnya berwarna gelap, tetapi tumbuh 2 buah berwarna putih susu. Yuanguo, ini Yuanguo. Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk berteriak, matanya menyala-nyala. Ia pernah membaca dalam sebuah buku kuno bahwa umur 1 buah, sejenis buah dewa yang tak tertandingi, dapat sangat meningkatkan umur makhluk hidup, dan yang tertinggi dapat meningkatkan umur 1 tahun bintang. 1 tahun bintang, berapapun panjangnya, setara dengan umur sebuah bintang, hingga 10 miliar tahun. Kau tahu, Zhou Yuan seorang raja dewa dapat bertahan hingga 5 tahun bintang. Umur Shen Jun terbatas, memiliki 10 tahun bintang itu bagus. Umur seperti itu, di dunia kecil ini, tidak berbeda dengan umur panjang. Namun, orang-orang kuat tingkat dewa membutuhkan waktu yang lama untuk berlatih. Mereka seringkali harus berhenti berlatih selama ratusan juta tahun, dan waktu berlalu dengan sangat cepat. Sekuat apapun seseorang, pada akhirnya ia akan mati karena usia tua. Dan menambahkan 1 tahun bintang, jika disebar, pasti akan membuat banyak orang tua berebut kepala dan berkelahi. Jika 1 tahun bintang ditambahkan lagi, pencapaiannya bisa meningkat drastis dan umurnya akan lebih panjang. Ini adalah harta yang tak ternilai, dan di sini, sebenarnya ada 2, tak heran mata Lu Ming akan panas. Lu Ming segera bergegas mengambilnya. Nak, kalau kau mau mati, kau bisa mengambilnya. Suara iblis tulang terdengar, membuat Lu Ming Sheng berhenti. Apa maksudmu? Tanya Lu Ming. Aku merasa bukit ini sangat mengerikan, dan ada peluang pembunuhan yang besar. Jalan setan tulang. Lu Ming berkeringat dingin. Iblis tulang tua itu berpikir ada peluang besar untuk membunuh. Pasti sangat berbahaya. Mungkin kau bisa menyingkirkan orang-orang itu. Mata Lu Ming bergerak dan sosoknya berkelebat. Ia tiba di sisi bukit dan menemukan tempat persembunyian rahasia. Tak lama kemudian, Biko dan yang lainnya juga tiba di ruang bawah tanah ini. Wajah Biko dan yang lainnya sangat muram. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa tempat berbahaya dan bertemu dengan beberapa prajurit hantu. Begitu mereka melihat mereka mulai membunuh. Mereka akhirnya bergegas, tetapi mereka juga kehilangan beberapa prajurit. Tempat ini sangat besar, kita akan mencarinya secara terpisah, dan kita akan selalu berjaga-jaga jika anak itu menyelinap masuk. Perintah Bikuo, dan kelompok dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing ke kiri, kanan, tengah, dan berpencar untuk mencari. Begitu menemukan Lu Ming, hubungi kapan saja, lalu mulailah membunuh. 1 kelompok orang, ke arah Lu Ming. Di antara mereka, salah satunya adalah Wakil Jenderal Sun. Mereka terus berjalan, dan tak lama kemudian tiba di dekat bukit. Itu, buah $1. Wakil Jenderal Sun dan yang lainnya juga melihat buah Yuan, matanya memancarkan cahaya yang membara. Mereka begitu gembira hingga tak menyangka akan melihat buah Yuanguo di sini. Taiksu Seng Chao, entah berapa banyak monster tua yang sedang tertidur, berharap bisa menembus kultivasi. Jika kau mengambil buah 1 Yuan ini, monster-monster tua itu akan mengamuk. Bagaimana kalau 2 buah $1, 1 untuk kita masing-masing? Wakil Jenderal Sun menekan keserakahannya dan menatap pria lain. Pria itu adalah Wakil Jenderal lain, bermarga Wang. Ia dipanggil Wakil Jenderal Wang. Baiklah, kita masing-masing 1. Wakil Jenderal Wang mengangguk. Yang lain hanya bisa menghela napas. 2 buah 1 Yuan itu harus dibagi oleh 2 penguasa di kerajaan Tuan, tanpa bagian mereka. Dengar, kau tidak boleh membocorkan kisah Yuanguo. Jika ada yang membocorkannya, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Sun melirik orang-orang lain. Dingin sekali. Aku, tentu saja, tidak akan mengungkapkannya. Aku juga, dan aku bersumpah. Yang lain bersumpah. Buah 1 Yuan itu terlalu mahal. Setelah bocor, tidakkah kau ingin memintanya? Tak terelakkan untuk membagikannya. Wakil Jenderal Sun mengangguk puas dan menatap Wakil Jenderal Wang. Kemudian mereka bergerak dan bergegas menuju bukit. Namun,
Ketika mereka bergegas ke bukit, wajah mereka berubah drastis pada saat yang bersamaan. Sambil berteriak kaget, mereka tiba-tiba mundur dan meninggalkan bukit. Letnan Jenderal Sun, ada apa denganmu? Yang lain terkejut. Tidak ada yang aneh tadi. Mengapa kedua letnan itu tampak begitu ketakutan hingga tiba-tiba mundur? Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang saling berpandangan dengan tatapan takjub. Begitu mereka bergegas memasuki perbukitan, mereka merasakan krisis yang hebat. Krisis ini membuat hati mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka akan jatuh di saat berikutnya. Itulah sebabnya mereka melompat mundur. Tidak ada apa-apa. Wakil Jenderal Sun menggelengkan kepalanya, matanya berkilat, dan berkata, kalian, naik dan petik buah 1 yuan. Wakil Jenderal Sun memandang beberapa pasukan giok hitam lainnya. Haruskah kita pergi? Tiba-tiba, para prajurit giok hitam memucat. Mereka bukan orang bodoh. Ekspresi ketakutan Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang tadi tidak berpura-pura. Bukit itu pasti berbahaya. Ini untuk meminta mereka mencoba. Ya, jika kalian pergi memetiknya, kalian akan mendapatkan banyak hadiah. Jika kalian tidak pergi, kalian akan melanggar perintah militer. Kalian harus tahu konsekuensinya. Wakil Wang menggerakkan tubuhnya sedikit dan berdiri di belakang pasukan giok hitam. Wajahnya dingin dan ancamannya tampak jelas. Para prajurit giok hitam itu berkulit putih. Jika mereka tidak pergi, mereka akan dibunuh oleh 2 ajudan di tempat. Oke, ayo pergi. Para prajurit giok hitam menggertakkan gigi mereka dan akhirnya mengangguk. Puluhan prajurit giok hitam bersama-sama, dipenuhi dengan segala macam kecemerlangan, mengeluarkan berbagai macam artefak untuk membayar di sekitar mayat, dan kemudian bersama-sama, dengan hati-hati menuju perbukitan. Ketika mereka melangkah ke dalam barisan perbukitan, tidak ada bahaya, semuanya tenang. Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang saling memandang dan ragu. Apakah mereka baru saja merasa ada yang salah? Pasukan giok hitam itu juga menghela napas panjang, mempercepat langkah, terus bergerak maju. Pasukan giok hitam terus bergerak maju menuju puncak bukit dan segera menempuh setengah jarak. Kau, ada apa denganmu? Tiba-tiba, seseorang berseru. Satu pasukan giok hitam menatap pasukan lainnya dengan ngeri. Kulihat wajah pasukan giok hitam itu pucat pasi, dan tubuhnya melemas dengan cepat, bagaikan tubuh inti yang tersedot dalam sekejap. Aku. Pasukan giok hitam itu terbelalak dan ketakutan. Ia hanya mengucapkan beberapa patah kata. Tubuhnya melemas sempurna, dan akhirnya, hanya tersisa sekujur kulit manusia, yang jatuh ke tanah. Semua prajurit giok hitam menghirup udara dingin, dan udara dingin yang intuitif itu langsung menembus tulang belakang dari telapak kaki mereka. Ah, tolong. Lalu, pasukan giok hitam lainnya juga berteriak ngeri, karena tubuhnya melemas dengan cepat, dan akhirnya, berubah menjadi kulit manusia. Teror yang luar biasa, bagaikan iblis tak terlihat di udara, melahap daging dan darah mereka. Lu Ming, yang bersembunyi di kegelapan, juga terkejut dan berkeringat dingin. Kalau saja dia melangkah ke bukit, dia tidak akan mendapatkan akhir yang lebih baik. Pergi, sisa pasukan Black Jade meraung ngeri, berbalik dan pergi, mencoba melarikan diri. Namun, dalam proses melarikan diri, tubuh beberapa orang dengan cepat mengerut dan berubah menjadi kulit manusia. Yang lebih menakjubkan adalah, dalam proses melarikan diri, pasukan Black Jade lainnya terbang keluar dari tubuh mereka dan tidak memasuki bukit di bawah kaki mereka. Semua gas darah ini diubah oleh roh dan jiwa pasukan Black Jade ini. Saat ia melarikan diri, ia mengerut. Plop, akhirnya, semua pasukan Black Cloud melarikan diri ke tepi bukit, dan mereka tidak dapat melarikan diri dan jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi dan telah tersedot kering. Tolong, masih ada beberapa kultivasi kuat, yang belum mati. Mereka menatap Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang dengan mata terbelalak dan meminta bantuan mereka. Namun, Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang acuh tak acuh dan menyaksikan dengan wajah dingin. Pada akhirnya, pasukan Black Jade, yang baru saja melangkah ke bukit, hancur total dan berubah menjadi puluhan kulit manusia. Bukit macam apa ini? Ini tanah ajaib. Hati Lu Ming merinding. Bukit itu terasa lebih menakutkan daripada iblis di dalam hatinya. Bagaimana bisa terlihat seperti kuburan besar? Lalu, Lu Ming berpikir bahwa semakin ia memandang bukit itu, semakin mirip kuburan besar. Ya, ini makam besar. Seharusnya ada iblis besar di dalamnya. Suara iblis tulang terdengar. Kulit kepala Lu Ming mati rasa. Dia benar-benar menduga bahwa bukit ini adalah makam besar tempat iblis besar dikuburkan. Setelah mati, iblis masih bisa melahap daging dan darah manusia. Apa yang harus dilakukan? Wakil Jenderal Sun menatap Wakil Jenderal Wang. Firasat mereka tidak salah, bukit ini memang mengerikan. Namun, mereka tidak rela melepaskannya. Itu buah $1, sangat berharga. Ini kesempatan besar. Ayo bergandengan tangan, lawan dengan artefak tingkat raja, lompati bukit secepat mungkin, petik buah 1 yuan, lalu mundur. Seharusnya tidak masalah, kata Wang. Baiklah, begitu. Wakil Jenderal Sun mengangguk. Kemudian, keduanya masing-masing mengorbankan sebuah artefak, yang merupakan artefak khusus untuk orang-orang kuat di kerajaan ilahi, memancarkan gelombang teror.
Artefak tingkat raja tergantung di kedua sisi tubuh mereka, memancarkan sinar cahaya dan menyelimuti mereka. Pergi. Kemudian, kedua pria itu bergerak dan bergegas menuju puncak bukit. Dengan kecepatan dua orang, mereka hanya butuh sesaat untuk mencapai puncak bukit. Namun, ketika mereka bergegas memasuki pegunungan, mereka seperti dihalangi oleh kekuatan tak terlihat, dan kecepatan mereka menurun tajam, hampir seperti berjalan. Kemudian, artefak tingkat raja di kedua sisi tubuh mereka bergetar terus-menerus, dan gumpalan darah mengalir keluar dari tubuh mereka dan tidak memasuki perbukitan. Tidak, mundur, mundur, kekuatan-kekuatan aneh ini lebih kuat. Mereka meraung nyeri dan tidak berani bergerak maju, tetapi berpikir untuk mundur tiba-tiba di belakang mereka. Bagaimanapun, mereka kuat di kerajaan Tuan, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga mereka akhirnya mundur dari pegunungan. Namun, wajah mereka pucat dan napas mereka lemah. Tampaknya vitalitas mereka sangat rusak. Apa yang ada di bukit ini? Tampaknya lebih kuat. Wakil, Jenderal Sun meraung. Dia kehilangan banyak energi barusan. Aku khawatir butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, dari beberapa arah lain, ada barisan sosok yang bergegas. Itu Bikuo dan yang lainnya. Baru saja pasukan awan hitam itu berteriak di atas bukit, yang jelas membuat Bikuo dan yang lainnya khawatir dan tertarik. Itu, buah $1. Ketika Bikuo dan yang lainnya datang, mereka melihat buah 1 yuan. Mata mereka panas, dan mereka ingin mengambil buah 1 yuan sebagai milik mereka. Beberapa orang bahkan bergegas mendaki bukit. Namun, ketika mereka melihat kulit manusia di bukit dan baju besi yang berserakan, mereka berhenti. Ada apa? Bagaimana dengan yang lainnya? Jangan tanya, yang lainnya sudah mati, dimakan oleh bukit ini. Kata Wakil Jenderal Matahari, mukanya jelek. Kali ini, sungguh kehilangan yang besar. Ketika Bikuo dan yang lainnya datang, mereka tak akan bisa menikmatinya sendirian. Terlebih lagi, mereka kehilangan banyak energi. Mereka benar-benar kehilangan istri dan prajurit mereka. Seketika, mereka membicarakan kengerian bukit itu. Setelah mendengar ini, Bikuo dan yang lainnya terkejut. Bukankah ini seperti bukit hantu besar setelah kematian? Jangan berpikiran luas, matamu bermartabat, pikirmu. Jenderal, apa yang harus kulakukan? 1 buah yuan itu langka. Sayang sekali melewatkannya karena kita sudah menemukannya. Kata wakil jenderal lainnya, tentu saja, aku tak mungkin melewatkannya. Aku punya jembatan lintas domain di tanganku. Aku bisa menyeberang langsung dari sini ke puncak gunung dan mengisolasi diri dari dunia luar. Kekuatan itu tak bisa membantuku. Jangan berani-berani dan tersenyum percaya diri. Jembatan lintas domain. Mata semua orang berbinar. Kemudian, di tangan Bikuo, muncul sebuah jembatan batu berwarna-warni. Dengan masuknya kekuatan sucinya, jembatan batu itu tumbuh pesat. Salah satu ujung jembatan batu memanjang hingga ke puncak bukit. Tak lama kemudian, sebuah jembatan batu berwarna-warni yang besar terbentuk, dari sisi ini, hingga ke puncak gunung. Selama kau melewati jembatan batu, kau bisa mengulurkan tangan dan memetik buah yuan. Kau, naik dan coba. Jangan lihat kedua pasukan giok hitam itu. Sekalipun ada jembatan lintas domain, Bikuo tetap tidak nyaman. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah terlibat, dan tentu saja ia akan meminta yang lain untuk menyelidikinya. Kedua prajurit giok hitam itu pucat pasi, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Bikuo. Mereka harus memberanikan diri dan melangkah di jembatan dengan hati-hati. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan sihir, dan mereka memasang banyak pertahanan. Selangkah demi selangkah, mereka menginjakkan kaki di jembatan lintas domain, dan akhirnya sampai di puncak jembatan. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak apa-apa, hahaha, tidak apa-apa. Kedua prajurit giok hitam itu sangat gembira. Bikuo juga sangat gembira, melangkah keluar, menuju jembatan untuk menyeberang, dan segera sampai di tengah jembatan. Tetapi pada saat ini, seluruh bukit bersinar dengan cahaya hitam, dan kemudian satu persatu prajurit hantu berbaju besi hitam muncul, melangkah di jembatan lintas domain dan membunuh ke arah Bikuo.